Oke, kali ini kita akan belajar lagi tentang Vim dan salah satu situs yang saya gunakan adalah Vim Hero. Nah, apa tagline-nya? Tagline-nya adalah Learn to edit code like a boss, have fun while you do it. Jadi kita diminta untuk bisa melakukan editing dari kode yang kita miliki like a boss, seperti bos. Kemudian have fun while you do it. Tetap menyenangkan ketika kamu melakukannya. Vim Hero teach you how to edit code using Vim with interactive example, challenge, and game. Ya, sekarang kita mulai. Saya masuk ke bagian Start Learning Vim. Kemudian nanti kalau kita menggunakan Vim, seperti yang kita lihat di sini, ada dua buah mode minimalnya. Ya, ada normal mode, kemudian ada insert mode. Normal mode digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk menggerakkan dari kursor kita, kemudian bisa digunakan untuk melakukan delete karakter, word, line, dan yang lainnya. Kemudian melakukan operasi seperti copy dan juga paste. Kemudian kalau insert mode digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan editing dan juga memasukkan teks. Kamu bisa berpikir bahwa insert mode as the default behavior, bahwa default pertama ketika kita akan melakukan editing sesuatu di text editor kita, maka defaultnya adalah dengan menggunakan insert mode ya. Ketika kita menggunakan VS Code atau ketika kita menggunakan Sublime ataupun text editor yang lainnya ya. Nah, ada basic movement di sini ya. Kalau kita menggunakan text editor, maka biasanya untuk menggerakkan kursor kita ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Itu dengan menggunakan panah. Tetapi kalau kita pakai Vim, maka dia tidak lagi menggunakan panah, tetapi dengan menggunakan huruf H untuk ke kiri, huruf J ke bawah, huruf K ke atas, huruf L ke kanan ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk menggunakannya di sini langsung dari webnya ya. Tidak perlu kita membuka untuk text editor kita, tapi langsung kita gunakan dari web yang dimiliki dari Vim Hero ini. Nah, sekarang kita masuk di sini untuk menggerakkan dari kursornya ini menuju ke area hijau. Ke kanan ya, berarti kita menggunakan huruf L. Ya, kita gerakkan L begini. Oke, sekarang kita masuk ke kanan lagi, kita pakai huruf L lagi. Oke, sekarang kita menuju ke kiri, berarti kalau ke kiri menggunakan H ya. Oke, sekarang kita masuk ke sebelah kanan ya, kita gerakkan ke kanan ke bagian yang warna hijau. L begini ya. Kanan L lagi, kemudian kalau ke bawah berarti kita pakai J. Oke, sekarang kita turun lagi, J lagi, oke, J lagi. Ya, sekarang kita turun lagi, masuk ke J. Oke, sekarang kita naik berarti pakai K. Oke, sekarang kita turun lagi menggunakan J. Oke, sekarang kita ke kiri menggunakan H. Oke, kita ke kanan berarti L. Kalau saya coba untuk menggunakan tanda panah saya, maka dia tidak bisa ya. Nah, ini menggunakan tanda panah ini ya, tidak bisa. Tetapi bisa kalau kita menggunakan dari huruf H, J, K, L tadi. Kalau saya naik berarti saya gunakan K. Nah, seperti ini. Ke kiri berarti saya menggunakan H. Oke, sekarang saya ke bawah berarti saya menggunakan J. Oke, sudah benar ya. H ke kiri, J ke bawah, K ke atas, L ke kanan. Lanjut, kita masuk ke yang berikutnya untuk moving with words ya. Nah, untuk menggerakkan dari kursor kita sesuai dengan kata-katanya ya, menggunakan W ya. Dia akan menuju ke word berikutnya atau ke kata berikutnya, tetapi dia akan berada di area kursor kata pertama ya. Masuk W, nah dia masuk ke bagian kata pertama. Tetapi kalau kita akan menuju ke bagian end of word ya atau bagian kata terakhir, jadi misalnya ada tulisan function begini ya. Kalau kita akan menuju ke bagian yang terakhir, kita menggunakan E, huruf E. Tekan saja E, gitu ya, tanpa menggunakan kontrol, tanpa menggunakan shift dan macam-macam, hurufnya saja. Kalau word ya, menggunakan W. Tetapi kalau kita akan menuju ke bagian N dari kata tersebut, kita menggunakan E ya. Saya coba back dulu. Kalau back berarti dia menggunakan B. Saya masuk ke kata yang berikutnya, ke bagian yang terakhir. Saya menggunakan E. Oke ya, sekarang saya akan masuk ke bagian back award, bagian yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk ke kata yang berikutnya, tetapi untuk huruf yang terakhir, berarti menggunakan E. Oke, sekarang saya masuk menuju ke bagian kata berikutnya, tetapi untuk karakter pertama, ya berarti W. Nah, seperti ini ya. Saya back dulu, B. Saya next dulu. Oke, kemudian saya turun berarti menggunakan J. Ups, naik dulu.
kemudian saya masuk ke backward. Oke, sekarang saya turun lagi, turun J, saya word, kemudian saya masuk ke yang sebelumnya. Untuk yang inner berarti saya menggunakan B. Oke, sekarang saya naik dulu, naik berarti adalah A, kemudian masuk ke E. Naik lagi dengan K, kemudian ke yang awal. Dengan menggunakan B, saya B lagi. Sekarang saya turun, berarti turun menggunakan huruf J, B. Oke, sekarang menuju ke yang kanan, berarti pakai W, B dulu, E. Oke, sekarang masuk ke kata yang terakhir untuk bagian karakternya, masukkan E. Nah, seperti ini ya. Your time 13170S, base time-nya 131. Oke, tidak masalah. Masuk ke yang berikutnya ada insert mode. Nah, insert mode ini adalah di mana kita bisa memasukkan untuk karakter ke bagian script kita yang panjang ya, atau tulisan kita yang panjang. I untuk melakukan insert before your cursor. Jadi kalau di sini before your cursor adalah sebelum C. Ya, jadi akan dimasukkan sebelum C. Tetapi kalau huruf A, dia akan dimasukkan setelah huruf C ya. Kemudian kalau kita akan kembali ke mode normal, maka kita ketik escape. Ya, ketik escape. Ya. Sekarang saya akan memasukkan di sini di bagian tanda ini ya, di bagian tanda titik-titik ini. Kita akan masukkan untuk karakternya di sana dengan menggunakan Vim. Saya turun dulu, turun berarti adalah J, kemudian saya masuk untuk huruf yang pertama W. Nah, ketika di sini saya akan masukkan di sebelah kirinya atau sebelum kursor, berarti saya menggunakan I, kemudian B. Oke, sekarang saya kembali dulu ke normal. Kembali ke normal berarti adalah dengan klik di bagian tombol escape. Oke, kemudian naik ke bagian atas. Naik ke bagian atas adalah huruf K. Kemudian bagian ke depan B. Kemudian untuk masukkannya sebelum huruf O, berarti kita menggunakan mode insert ya. I, C. Oke, sekarang kembali lagi ke bagian escape. Ya, supaya kita bisa menggerakkan kursor kita kembali ke bagian normal mode. Ya, bukan insert mode. Kalau insert untuk melakukan editing teks kita, tetapi ketika kita akan kembali ke bagian mode kita, maka kembali ke bagian normal mode kembali. Nah, saya akan masuk di sini ke bagian fungsi find out user, dan saya akan masukkan untuk karakter saya sebelum huruf S. Saya masuk W, ya, kemudian berikutnya saya akan A saja. Nah, seperti ini, saya masukkan U. Oke, sekarang kembali lagi ke normal dengan tombol escape. Saya turun berarti adalah J. Saya kembali ke yang sebelumnya dengan B. Kemudian untuk masukkan huruf B, dan dia memasukkan untuk karakternya sebelum kursor, berarti adalah I. Saya masukkan B. Oke, sekarang masuk ke yang bawahnya. Turun berarti adalah dengan klik tombol C, kemudian masuk ke bagian dalam dari tanda kurung, saya masukkan W, kemudian masuk ke huruf sebelumnya, berarti adalah I, saya masukkan O. Oke, sekarang kembali lagi ke normal, jadi sebanyak mungkin kita kembali ke mode normal ya. Naik dulu, naik berarti adalah K, kemudian saya masuk ke bagian ke kata sebelumnya, berarti menggunakan B. Kata sebelumnya adalah I, kemudian masuk ke bagian insert mode, masukkan huruf B. Balik ke normal lagi, turun di sini adalah J, E, saya masukkan setelahnya dengan menggunakan append, ya, kemudian huruf G. Kembali normal lagi, sekarang naik adalah dengan K, kemudian masuk ke bagian yang berikutnya dengan W. Oke, sekarang masuk ke sebelumnya lagi dengan I, saya masukkan R. Back normal lagi dengan klik tombol escape, kemudian naik berarti adalah K,
kemudian masuk ke sebelumnya berarti adalah B, B, kemudian masukkan huruf sebelum kursor, berarti dengan I, masukkan F. Kembali ke normal lagi, kemudian masuk ke bagian find all user, tetapi untuk kata yang terakhir ya. Saya masukkan masukkan append S. Oke, dia sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menggunakan Vim Hero, diikuti saja petunjuknya. Dan nanti kalau kita sudah mulai berlatih, belajar menggunakan Vim ini, maka semoga ketika kita melakukan coding dan kita sudah full menggunakan Vim, entah menggunakan program yang namanya NeoVim, ataupun menggunakan Vim saja, ataupun menggunakan VS Code dan kita tambahkan ekstensi Vim seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya, kita lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak dan silahkan dicoba untuk Vim Hero ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.